to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Tahun 2018 adalah tahun permulaan yang baru. The year of new beginnings. Menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5778. Angka 5 berbicara tentang anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Angka 7 berbicara tentang angka yang sempurna, angka yang tertinggi. Angka 8 berbicara tentang permulaan yang baru. Karena itu tahun 5778 bisa diartikan sebagai anugerah Tuhan kepada kita untuk memberikan hasil atau berkat yang sempurna ketika memasuki permulaan yang baru atau hal-hal yang baru. Kalau kita mau mengalami hal ini, maka kita harus memperhatikan tuntunan Tuhan melalui pengertian tentang angka 8 atau Het. Het atau angka 8 itu berarti yang pertama adalah permulaan yang baru. Arti yang kedua adalah sebuah pintu gerbang. Permulaan yang baru dan pintu gerbang itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dikatakan, pada mulanya atau permulaan yang baru adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Namanya adalah Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sesuai dengan ayat yang ketiga, Tuhan Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia dahsyat, dia perkasa. Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Apa maksud Tuhan Yesus yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut? Sesuai yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 28 yang berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi Tuhan Yesus berkuasa untuk memasukkan orang ke dalam neraka. Sebab Dia yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan Yesus, namanya tidak akan terdapat dalam kitab kehidupan dan akan berakhir di neraka. Pada waktu Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya, yang berarti masuk permulaan yang baru, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Dan pada saat Tuhan Yesus merasa lapar, iblis datang untuk mencobai Dia. Harap dicatat bahwa pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus juga akan kita alami. Di sini iblis memakai ayat Alkitab yang diputar balikkan. Namun Tuhan Yesus tahu ayat firman Allah yang benar, sehingga Dia keluar sebagai pemenang. Kalau kita mau menjadi pemenang, maka kita harus tahu firman Allah. Karena itu, baca Alkitab setiap hari, renungkan dan lakukan. Setelah iblis gagal mencobai Tuhan Yesus, ia meninggalkan Tuhan Yesus dan menunggu waktu yang baik untuk kembali lagi. Ini berarti iblis juga akan mencobai kita tidak hanya untuk sekali saja, tetapi akan berkali-kali untuk hal yang sama. Tuhan Yesus membuat mujizat yang tidak lazim. Itu terjadi ketika Ia memberi makan 5.000 orang laki-laki dari 5 roti dan 2 ekor ikan.
hal-hal yang membuat mujizat itu terjadi, termasuk juga untuk kita, adalah yang pertama, karena ketaatan kita ketika Tuhan Yesus meminta sesuatu kepada kita untuk dipersembahkan kepada Dia. Hal ini seperti yang dilakukan oleh anak yang memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, karena ketaatan kita ketika Tuhan Yesus menyuruh melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Hal ini seperti yang dilakukan oleh murid-muridnya ketika disuruh membagikan potongan-potongan roti dan ikan yang tidak mungkin cukup untuk 5.000 orang. Yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala keadaan. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Artinya dalam keadaan baik atau tidak baik, kita harus mengucap syukur. Ini dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah Dia menerima 5 roti dan 2 ekor ikan yang secara akal tidak mungkin cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Dan yang keempat adalah sabar menunggu waktu Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang banyak yang menunggu pembagian roti dan ikan. Kalau kita mau mengalami mujizat yang tidak lazim itu, kita harus melakukan hal-hal di atas. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 9 bahwa Dia adalah pintu. Ketika ada orang yang bertanya kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan Yesus menjawab bahwa kita harus berjuang untuk masuk pintu yang sesak itu. Sebab banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berjuang di sini bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan. Tetapi kita harus mempunyai niat atau keinginan untuk melakukan itu. Kalau mau masuk pintu yang sempit itu, maka kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita harus menyangkal diri untuk mengikut Yesus. Kita harus berusaha sungguh-sungguh menuruti perintah-perintahnya. Kita harus sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita harus setia sampai akhir. Memasuki tahun 2018, Tuhan Yesus berbicara kepada kita agar sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Supaya kita kudus, tidak bercacat celah, tidak bernoda, yang artinya menjadi serupa dengan gambarnya. Sebab hanya orang-orang yang menjadi serupa dengan gambarnya yang akan mengalami proses pemuliaan, yaitu pengangkatan. Saya percaya saudara mendengarkan firman ini, termasuk orang-orang yang bisa masuk pintu yang sempit tadi, yang berarti saudara diselamatkan. Kita sedang memasuki Pentakosta yang ketiga, yang berarti Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Dan ini akan membuat penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi. Tanggal 17 sampai dengan 20 Juli 2018 di SICC akan ada Empower 21 Asia dan Global. Bangsa-bangsa akan datang untuk menerima pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang ketiga, dan akan dibawa kembali ke negara mereka masing-masing. Temanya adalah Fire and Glory. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Boleh angkat tangan, saya mau doakan saudara. Berkat-Mu melimpah Tuhan buat anak-anak-Mu. Memasuki tahun 2018, tahun permulaan yang baru. Mereka akan mengalami mujizat yang tidak lazim. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa buat Empower 21. Bapa, terima kasih. Bangsa-bangsa akan datang. Menerima api pencurahan Roh Kudus. Pentakosta yang ketiga. Dan akan kembali ke negara masing-masing. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Pakai mereka Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.